Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Natama dengan NIM 230102009. Di sini saya akan mempresentasikan startup yang bernama Barangkan, kelas stok, catat penjualan dan kuasai bisnismu. Nah, di sini tuh deskripsi singkatnya, jadi Barangkan ini tuh adalah platform manajemen inventory dan penjualan berbasis web yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil atau UMKM di Indonesia dengan antarmuka yang intuitif untuk eh, supaya ramah pengguna gitu. Nah, jadi barangkan ini juga memungkinkan pemilik usaha mencetak stok barang, mengolah data pelanggan, memproses transaksi juga, dan melihat rekap laporan secara real time semua dalam satu platform terpadu yang dapat diakses dari browser maupun tanpa perlu instalasi tambahan kayak plugin dan aplikasi lainnya. Nah, jadi kita target penggunanya tuh pemilik toko retail skala kecil atau menengah kayak toko pakaian, elektronik, sembako. Terus ada pedagang online juga di sini. Target kita tuh pemasarannya tuh kayak ke Tokopedia, Shopee, TikTok Shop yang butuh manajemen stok. Lalu di sini ya, kita juga ke warung-warung dan minimarket lokal yang ingin go digital gitu, jadi nggak manual lagi. Lalu yang terakhir distributor UMKM yang mengelola banyak pelanggan sekaligus kayak di konter pulsa dan lainnya ya. Nah, fitur utamanya tuh di sini tuh yang pertama manajemen barang. Jadi di sini tuh CRUD-nya tuh lengkap data barang kayak kode barang, nama, harga satuan, dan stok real time. Sistem otomatis memperbarui stok setiap kali transaksi penjualan dicatat. Lalu yang kedua ada manajemen pelanggan. Jadi di sini tuh database pelanggan terpusat dengan riwayat transaksi per pelanggan, memudahkan analisis pelanggan loyal dan pola pembelian. Lalu yang ketiga adalah transaksi penjualan atau sales transaction. Nah, di sini tuh form transaksi dinamis. Pilih pelanggan, tambah multiple barang sekaligus, hitung subtotal dan total otomatis, lalu disimpan dengan nomor nota unik kayak di sini contohnya di NP001. Nah, yang keempat, daftar penjualan atau sales dashboard ya. Nah, di sini tuh rekap nih semua transaksi dengan statistik total nota, total item terjual, dan total pendapatan kumulatif dilengkapi fitur pencarian nota. Lalu yang kelima, detail dan nota. Nah, di sini tuh tampilan nota penjualan profesional per transaksi, rincian barang, harga satuan, jumlah subtotal, dan total harga. Dapat digunakan sebagai bukti transaksi. Dan yang terakhir, autentikasi pengguna. Jadi, sistem login dengan username atau email dan password terenkripsi, memastikan data bisnis hanya diakses oleh pemilik yang berwenang supaya menghindari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab intinya. Nah, untuk bagian kedua ada analisis HKI, objek dan hak cipta. Nah, jadi berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, komponen barangkan yang dilindungi secara otomatis sejak pertama kali diwujudkan meliputi di sini ada source code, kita tuh seluruh kode backend tuh kita menggunakan PHP atau Laravel, dan front end juga kita menggunakan HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Jadi barangkan yang merupakan program komputer yang orisinal. Nah, di sini tuh untuk masa perlindungannya tuh seumur hidup pencipta plus 70 tahun. Nah, untuk desain UI UX juga. Jadi di sini tuh tampilan antarmuka login dashboard, form transaksi, ada halaman daftar penjualan, nah sistem desain visual barangkan, warna til, layout kartu, dan icon. Di sini juga sama seperti sebelumnya masa perlindungannya seumur hidup cipta 70 tahun juga. Nah, untuk logika bisnis juga di sini implementasi unik alur transaksi penjualan, penomoran nota otomatis, kalkulasi, subtotal dinamis, dan pengurangan stok real time. Sama seperti sebelumnya untuk masa perlindungannya 70 tahun dan seumur hidup. Nah, untuk basis data di sini, strukturnya itu relasional database. Di dalamnya ada tabel barang, pelanggan, penjualan, detail penjualannya disusun secara kreatif dan orisinal. Nah, di sini untuk masa perlindungannya, beda sendiri dibanding yang lain hanya 15 tahun. Itu pun dalam kurung database juga ya. Nah, yang terakhir dokumentasi teknis.
Nah, di sini tuh kita eh, ada API documentation, user manual, SRS atau software requirement specification, dan ada panduan deployment barangkan. Eh, Masa perlindungannya sama seumur hidup pencipta dan 70 tahun. Dan catatan tambahan, status dilindungi secara otomatis sejak diwujudkan dalam UU nomor 28 2014, pencatatan opsional via e-hak cipta dgip.go.id untuk penguatan bukti hukum. Nah, jadi untuk eh, analisis HKI paten dan merek dagang tuh, nah untuk paten sederhananya tuh 10 tahun. Jadi kandidatnya auto inventory dedication system. Nah, di sini tuh novelty, poin pertama, kombinasi penemuan nota alphanumerik, sinkronisasi stok atomik, lalu yang kedua, inventive step, mekanisme rollback, stok otomatis tanpa intervensi, admin saat pemutalan, lalu ada applicability, kayak skala industri retail, MNCG, dan e-commerce. Nah, untuk poin kedua nih ya, pendaftaran merek dagang. eh Kita tuh mendaftarkan sebagai merek berdasarkan UU nomor 20 tahun 2016 pada kelas 42 atau layanan teknologi. Terus yang manajemen bisnisnya kita di kelas 35. Nah, untuk potensi konflik dan mitigasi, nah kita tuh sebenarnya untuk awal tuh kita mau ingin menggunakan stokan lokal gitu. Nah, itu tuh ada potensi kesamaan suffix kan dan konteks layanan manajemen stok barang serupa. Nah, untuk solusinya diferensiasi visual logo didaftarkan, merek kata gambar kombinasi bukan kata aja. Jadi logonya tuh kita harus membuat secara detail gitu dan ya apa ya memberitahu lah ke semua orang bahwasanya ini logo saya dan ini nama saya gitu. Jangan sampai ada plagiarisme gitu lah. Lalu ada kita tuh sebenarnya yang kedua ada barang bos juga. Nah, kata barang identik nih sebenarnya target pasarnya juga UMKM serupa. Potensi kebingungan konsumen juga ada. Nah, jadi karena hal itu kita tuh tambahkan elemen visual kuat dalam logo, dokumentasikan tanggal penggunaan pertama. Lalu ada kasir kan. Nah, di sini tuh potensi konfliknya tuh ada pola penamaan kan yang sedang tren di startup Indonesia. Nah, di sini tuh risikonya tuh dilusi merek. Nah, untuk mitigasinya segera didaftarkan sebelum peluncuran publik. Jadi kita harus pantau dulu ke DJKI secara berkala, secara berdaftar. Nah, mitigasi risiko hukum operasionalnya tuh di sini ada beberapa poin yang saya bisa jelaskan, kayak pelanggaran UU PDP nomor 2022 nomor 27. Jadi barangkan tuh apa ya menyimpan data pribadi pelanggan UMKM lah dari nama, kontak, riwayat transaksi. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita sebut saja ya dampaknya tuh gimana. Nah, di sini tuh ada sanksi administrasi hingga 2% dari pendapatan tahunan. Sorry, lanjut saja langsung eh, mulai saja dari awal. Nah, risikonya tuh yang pertama tuh ada pelanggaran UU PDP nomor 27 tahun 2022 data pribadi. Nah, dampaknya tuh ada sanksi 2% pendapat tahunan administrasi, kayak gugatan juga nih ke pelanggan UKM bisa kena. Jadi solusi mitigasinya tuh implementasi enkripsi database kayak privacy policy encryption, mekanisme hapus data atas permintaan pengguna, dan yang terakhir untuk deploy internal. Lalu yang kedua ada tanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan penciptaan stok atau bug sistem untuk stok ya. Nah, di sini tuh untuk dampaknya tuh tuntutan ganti rugi dari pengguna, kehilangan kepercayaan dan reputasi bisa rusak. Nah, untuk solusi mitigasinya tuh cantumkan limitation of liability di TNC, kayak sediakan fitur backup data manual, lalu lakukan pengujian
menyeluruh sebelum rilis. SA harus 99,5% uptime. Lalu yang ketiga ada klaim kepemilikan data bisnis pengguna. Jadi di sini tuh saya jelasinnya kayak ketidakjelasan gitu loh. Siapa pemilik data transaksi yang tersimpan di server barangkan ini tuh. Nah, dampaknya tuh sengketa hukum dengan pengguna regulatory security dari KPPU atau Kominfo. Nah, jadi solusi mitigasinya tuh eh, nyatakan secara eksplisit intensi data bisnis adalah milik pengguna sepenuhnya, barangkan hanya bertindak sebagai data prosesor, bukan data controller. Lalu pelanggaran lisensi pustaka open source. Nah, di sini tuh barangkan tuh menggunakan library pihak ketiga, Bootstrap, jQuery, PHP, libraries yang memungkinkan memiliki syarat lisensi seperti JPL atau LGPL. Nah, dampaknya itu di sini bisa kena tuntutan hukum dari pemegang lisensi, kewajiban membuka source code. Nah, untuk solusinya, audit seluruh dependensi dengan tools seperti POSSA atau White Source, prioritaskan library MIT atau Apache 2.0, dokumentasikan lisensi setiap komponen. Lalu yang terakhir, ada data breach atau risiko kebocoran data. Jadi jika server barangkan diretas, data transaksi ribuan UMKM dapat bocor ke publik, lalu dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, nanti dampaknya tuh bisa kayak gini. Kewajiban notifikasi regulator dalam 14 hari dalam UU PDP. Sanksi berat, tuntutan class action. Nah, untuk solusinya, enkripsi data at rest and in transit TLS 1.3, penetration testing berkala, insiden response plan yang terdokumentasi, dan yang terakhir cyber insurance. Nah, untuk struktur kontrak pengembangan BKDFV 001 2026. Jadi di sini tuh ada perjanjian nih yang ditandatangani misalnya hari Senin tanggal 27 bulan April 2026. Misalnya di oleh sama sini kita contoh aja namanya kayak foundernya tuh Ahmad Rizky, lalu developernya tuh Siti Nurhaliza. Nah, yang Ahmad Rizky ini jabatannya sebagai CEO. eh untuk Siti Nurhaliza ini dia tuh developer yang full stack developer. Nah, jadi pasal satunya nih ya, langsung saja kita ke pasal satu atau ruang lingkup pekerjaannya. Pihak kedua tuh sepakat untuk mengembangkan modul-modul berikut dalam platform barangka sesuai spesifikasi teknis yang telah disepakati oleh dokumen produk requirement atau PRD. Jadi ada poin-poin untuk modul manajemen barang, kayak CRUD data barang dengan kode unik, harga satuan dan manajemen stok real time, ada eh, manajemen pelanggan, kayak CRUD data pelanggan beserta riwayat transaksi terasosiasi, lalu ada transaksi penjualan, kayak from transaksi multi item dan lain sebagainya. Lalu ada laporan dan dashboard, jadi kayak total nota, total item, total pendapatan dengan filter tanggal, lalu ada autentifikasi. Jadi ada sistem login logout dengan enkripsi password dan manajemen sesi, dan yang terakhir backend API. Di sini menggunakan RESTful API berbasis PHP atau Laravel dengan data MySQL dan migrasi struktur. Nah, itu yang kedua ada pasal 2 yang ini hak dan kewajiban. Jadi kewajiban pihak pertamanya itu dari foundernya, kewajiban pihak pertama atau foundernya itu menyediakan dokumen PRD, wireframe UI, dan spesifikasi teknis lengkap selambat-lamanya 7 hari kerja setelah setelah tanda tangan. Lalu yang kedua memberikan feedback atas dari deliverable dalam waktu 5 hari sejak setiap milestone diserahkan. Terus yang terakhir menyediakan akses ke server staging, domain, dan alat pengembangannya diperlukan. Terus ada melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan dalam pasal 3, dan yang terakhir menjaga kerahasiaan informasi teknis dan bisnis yang dibagikan kepada pihak kedua. Nah, kewajiban kedua nih dari pihak kedua maksudnya dari developer tuh yang pertama tuh mengembangkan perangkat lunak sesuai sesuai spesifikasi dan standar kode yang disepakati. Lalu ada menyerahkan source code lengkap, dokumentasi teknis,
dan panduan deployment pada setiap milestone. Lalu yang ketiga, menjaga kerahasiaan data bisnis, struktur database, dan informasi pengguna yang diperoleh selama pengerjaan, lalu melaporkan proses pekerjaan setiap minggu melalui laporan, laporan tertulis ke pihak pertama. Lalu yang terakhir, memberikan garansi bug secara gratis gitu. 60 hari setelah terima final. Nah, untuk pasal 3 atau pembayarannya ini, total nilai kontrak itu sebesar 36 juta dengan skema pembayaran berbasis milestone. Jadi minggu pertama nih, penandatanganan kontrak dan penyerahan PRD di minggu pertama dengan DP 7,2%. 7.200.000 sekitar 20%. Lalu di minggu kedua ada selesai modul barang, pelanggan dan autentikasi, itu biasanya di bulan kedua. Nah, nanti naik nih, yang awalnya tadi 7,2 sekarang 10,8 juta, naik sekitar 10% jadi 30%. Lalu nanti di yang ketiga nih, di bulan ketiga, nanti selesai modul penjualan dan laporan, naik lagi. Ini masih tetap ya di 10,8 juta juga. Di bulan ketiga ini naik 30% juga. Nah, nanti yang terakhir, tahap finalisasi, selesai dashboard, testing, dan serah terima final di bulan keempat. Di sini dapat 7,2 juta atau 20%. Jadi total 100% ya di sini. Jadi pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening pihak kedua atau developer maksimal 3 hari kerja setelah milestone diterima dan disetujui. Nah, untuk pasal keempat, kepemilikan karya atau IP. Jadi hasil kerja yang dihasilkan dalam pelaksanaan kontrak ini merupakan karya yang dibuat untuk dan atas nama pihak pertama dengan menerima pembayaran penuh. Pihak kedua dengan ini menyerahkan seluruh hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta, paten, merek, dan hal terkait lainnya atas semua deliverable kepada pihak pertama. Terus pihak kedua dilarang keras nih menjual, mendistribusikan, melisensikan, menggunakan kembali kode, sumber atau source code, desain atau aset apapun yang dikembangkan dalam kontrak ini tanpa tanpa persetujuan dari founder atau dari pihak pertama. Nah, jadi kesimpulannya tuh, kedua pihak tuh sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada algoritma sistem, struktur database dan data pengguna, strategi bisnis dan rencana produk. Nah, kewajiban kerahasiaan berlaku selama 3 tahun setelah berakhirnya kontrak ini. Dan pasal yang terakhir, pasal ke-6, sanksi atau penyelesaian sengketa. Jadi pelanggaran terhadap pasal 4, kepemilikan karya atau pasal 5, kerahasiaan, akan dikenakan ganti rugi senilai 3 kali nilai kontrak. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau baik-baik dalam 30 hari akan dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sesuai peraturan BANI yang berlaku. Bagian kelima, lanjut aja langsung di terms condition, ketentuan pengguna. Di sini gitu kan versi 1.0. Nah, dengan mengakses dan menggunakan pelayanan perangkan yang disediakan oleh PT Barangkan Indonesia, Anda pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui keseluruhan ketentuan berikut. Jika ada setuju, harap hentikan penggunaan layanan. Nah, untuk pasal pertamanya, di sini layanan definisi atau pasal satunya itu ada layanan, jadi seluruh fitur dan fungsi platform barangkan yang dapat diakses melalui website, terus data bisnis, informasi barang, pelanggan, dan sebagainya. Lalu ada akun, identitas digital pengguna barangkan, jadi kayak identitas digital pengguna di platform barangkan, kayak dari username, email, dan password. Terus ada laporan juga kayak rekap statistik dan riwayat transaksi yang dihasilkan sistem berdasarkan data bisnis pengguna. Lalu yang kedua, pasal kedua ada hak pengguna. Jadi di sini tuh pengguna tuh berhak menggunakan seluruh fitur layanan sesuai dengan paket langganan yang dipilih. Terus pengguna mempertahankan seluruh hak kepemilikan atas data yang diinput. Barangkan tidak mengklaim kepemilikan apapun atas data bisnis pengguna. Terus pengguna berhak ekspor
cadangkan atau hapuskan data bisnis mereka kapan saja melalui fitur yang udah disediain. Lalu pengguna juga berhak dapat notifikasi setidaknya 30 hari sebelum perubahan kebijakan harga atau fitur yang bersifat material. Lalu yang kelima, pengguna berhak menghapus akun dan seluruh data terkait dengan permintaan tertulis ke support.barangkan.id. Lalu yang keenam, barang atau pengguna berhak mendapatkan dukungan teknis support sesuai tier langganan yang dipilih. Nah, pasal ketiganya tuh larangan pengguna atau sistem tuh dilarang untuk menginput data barang atau transaksi palsu untuk tujuan penipuan atau manipulasi laporan keuangan. Terus ada yang kedua, berbagi kredensial akun dengan pihak lain atau menggunakan akun secara bersamaan lebih dari 5 perangkat. Kan di sini ada fitur family sharing. Nah, kalau misalnya lebih dari 5, itu bakal ketahuan dan akan termasuk pelanggaran juga. Lalu yang ketiga, melakukan reverse engineering, decomplication, atau upaya apapun untuk mengekstrak source code platform barangkan. Lalu yang keempat, menggunakan bot, scraper, atau script otomatis untuk mengakses layanan tanpa izin tertulis dari barangkan. Lalu jangan mengunggah malware, virus, atau kode berbahaya dalam bentuk apapun ke server barangkan. Terus menggunakan layanan untuk aktivitas yang melanggar hukum Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman pajak dan pencucian uang. Lalu yang terakhir, mencoba mengakses data atau akun pengguna lain tanpa izin. Nah, pasal keempat, batas tanggung jawab. Nah, di sini tuh Barangkan kan berperan sebagai teknologi. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian bisnis akibat tidak akuratnya data sama penggunanya sendiri, terus kerugian akibat downtime layanan di luar kendali wajah perusahaan atau force major, termasuk gangguan infrastruktur cloud pihak ketiga, lalu kehilangan data akibat kegagalan hardware atau bencana alam yang melampaui kapasitas sistem backup, lalu yang terakhir, keputusan bisnis yang dibuat pengguna berdasarkan laporan dan statistik yang dihasilkan layanan. Lalu yang kelima, ada privasi dan perlindungan data atau PDP. Di sini Barangka memproses data pribadi pengguna sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Data bisnis pengguna hanya digunakan untuk menyediakan layanan dan tidak dijual atau dibagikan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersil. Nah, untuk pasal keenam penghentian layanan, Barangkan berhak nih untuk menangguhkan akun atau memberhentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, terutama di pasal 3. Pengguna yang akunnya dihentikan dapat mengajukan banding dalam 30 hari ke support barangkali.id. Data bisnis dapat diekspor sebelum penghapusan akun permanen. Jadi, misalnya ada salah satu user yang melakukan pelanggaran, nah kita kasih kesempatan nih untuk 30 hari supaya dia meng-backup data-data yang sudah diinput nih ke website Barangkan ini. Dan oke lanjut. Nah, untuk strategi pelindungan HKI kita singkatin saja kita menggunakan strategi lapis baja atau the three layer mode. Di sini layer pertama itu kita tuh eh di sini tertera namanya technical mode. Nah, di sini poin pertamanya ada trade secret algoritma tertutup, ada code obfuscation dan unification, pattern sederhana auto inventory, dan arsitektur microservice. Lalu layer keduanya ada legal protection, mendaftarkan hak cipta dan merek di kelas 42 dan 35, NDA ketat untuk tim internal dan lisensi proprietary eksklusif. Lalu yang terakhir layer ketiga business mode-nya di sini ada network effect, data advantage, kemitraan strategis, integrasi ke Shopee, Tokopedia, dan TikTok Live Shop. Lalu yang terakhir ekosistem komunitas UMKM. Nah, untuk eskalasi penanganan sengketa HKI di sini tahap pertama ada dokumentasi bukti kayak komplain git commit logs, hash kriptografi, URL phishing, tersimpan terenkripsi. Terus tahap keduanya negosiasi langsung, pengiriman surat kiss and desist dalam tenggat respon 14 hari. Tahap ketiga mediasi DJKG AMIP. Di sini pelibatan pihak ketiga netral durasi 30 sampai 60 hari, lebih efisien daripada pengadilan. Lalu ada arbitrase bani, sidang tertutup dengan putusan final dan mengikat secara hukum. Dan terakhir tahap kelima litigasi pengadilan niaga. Jadi gugatan resmi untuk ganti rugi material ataupun material dan larangan penggunaan. Baik, segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.